Baik, karena ini sudah jam 7.30 anak-anak, sudah waktunya kita mulai ya. Masih sekitar ada 8 anak yang sudah masuk, tapi tidak apa-apa, kita mulai saja ya. Nanti yang tidak mengikuti pada pertemuan pagi ini bisa mengikutinya melalui rekaman di YouTube. Baik anak-anak, saya sapa dulu ya kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Baik, kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan harapan semoga pertemuan pada pagi ini dapat bermanfaat dan ada ilmu yang dapat kita peroleh ya. Baik anak-anak, hari ini kita masih di tema 1 ya. Kita sampai di pembelajaran 6. Ya, pembelajaran 6 ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 1. Jadi, hari ini nanti setelah mengikuti kegiatan ini ada soal-soal latihan, soal-soal penilaian harian ya, untuk menilai sejauh mana kemampuan kalian menerima materi dari pembelajaran 1 hari Selasa kemarin sampai hari ini pembelajaran 6. Ya, jadi nanti setelah mengikuti pertemuan ini kalian mengerjakan soal ya. Ya. Baik, untuk hari ini bentar. Hari ini kita akan belajar tentang pertama masih ungkapan ya. Kemudian pengamalan Pancasila, nilai tempat, bilangan. Nilai tempat itu maksudnya ada puluhan, ada satuan ya. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini anak dapat menyebutkan ungkapan dalam teks ya. Kemudian kalian dapat menjelaskan makna ungkapan tersebut. Berikutnya, kalian dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai sila keempat dan juga kelima. Yang keempat, kalian dapat menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila. Berikutnya, kalian dapat menyebutkan nilai tempat ratusan, ya, puluhan dan satuan bilangan. Kemudian kalian dapat menuliskan cara membaca bilangan 2 angka, ya, yang ada puluhan dan satuannya. Materi-materi ini sebenarnya sudah kita pelajari ya anak-anak ya. Jadi kita ulangi sedikit agar tambah paham ya. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama. Ya, yaitu ungkapan. Ada yang masih ingat arti kata ungkapan itu apa kemarin? Silakan dinyalakan mic-nya. Ungkapan adalah rendah hati. Ya, contohnya itu rendah hati ya. Kemudian buah tangan. Apalagi? Tangan. Hati, buah tangan, cepat kaki, ringan tangan, ya. Kepala, besar kepala, besar kepala, jalan tengah dan lain sebagainya, ya. Nah, artinya ungkapan adalah gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki arti tidak sama dengan kata asalnya, yaitu artinya. Contohnya seperti yang kalian sebutkan tadi, ya, semuanya sudah bisa, pintar sekali. Baik. Sekarang anak-anak, saya akan bacakan sebuah teks percakapan ya. Ini antara ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Jadi
keluarganya Udin dan Mutiara ini sedang bermusyawarah. Mereka ingin berlibur, tapi belum ditentukan mau berlibur kemana. Jadi ayah bertanya kepada anak-anak dan ibu ya, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana, anak-anak? Kemudian Udin mengeluarkan pendapat, mengusulkan, aku ingin pergi ke kebun binatang, ayah. Kemudian Mutiara juga berpendapat, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu kemudian menengahi, wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih ya? Udin mengeluarkan pendapat lagi. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, pokoknya ke kebun binatang. Itu kata si Udin. Kemudian ayah menengahi ya, karena ada perbedaan pendapat antara Udin dan Mutiara. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mengajukan usul, kemudian Mutiara pun mengusulkan, begini saja ya, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kemudian Udin menjawab, wah, kakak baik sekali ya. Maaf ya kak, aku tadi sudah bicara terlalu keras. Baik, aku setuju. Kata si Udin ya. Jadi Udin setuju dengan pendapat Mutiara. Ibu pun berkata, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah pun berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Ya, itu ceritanya anak-anak ya dari teks ini. Jadi ceritanya ayah mengajak anak-anak untuk berlibur, tapi mereka masih bingung mau kemana. Jadi mereka atau ayah meminta pendapat si Udin dan juga Mutiara. Ada dua pendapat yang berbeda. Udin ingin ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin ke pegunungan. Kemudian diambillah jalan tengah, yaitu liburan kali ini ke kebun binatang, sedangkan selanjutnya ke pegunungan. Nah, itu ceritanya anak-anak. Baik, kembali ke ungkapan ya anak-anak. Coba kalian cari manakah dari percakapan ini yang termasuk ungkapan. Ayo, semuanya mencari. Kelihatan layarnya ya? Kepala dingin. Pinter, kepala dingin. Terus apa lagi? Yo, boleh dibantu Bapak atau Ibu di rumah, ayah sama ibunya. Bintang lapangan tengah. Dari ini, dari teks ini. Ya, tadi ada yang berkata apa? Jalan tengah. Pinter. Jalan tengah. Iya, jadi ungkapannya ada dua di sini, yaitu jalan tengah, dan kepala dingin. Kepala dingin, pinter, hebat. Anak-anak kelas 2 BQ hebat semua, ya. Nah, bukan ungkapan dari percakapan tadi ya. Sekarang kita akan cari tahu artinya. Boleh bertanya kepada orang tuanya di rumah di sebelah itu ya. Bu, artinya jalan tengah apa ya, Bu? Atau kakaknya? Silakan. Ada yang tahu artinya jalan tengah? Melerai. Melerai. Solusi. Wah, pinter. Melerai, solusi. Benar apa lagi? Ada yang bisa lagi? Nah, baik ya. Boleh melerai, boleh solusi. Jadi solusi. Kan ada dua pendapat ya. Biar tidak terjadi pertengkaran, pertikaian, maka si ayah dengan bijaksana memutuskan kita ambil jalan tengah saja. Dapat diartikan juga jalan tengah itu adalah keputusan yang tidak memihak. Ya, keputusan yang diambil itu tidak memihak si Udin, tidak memihak si Mutiara. Dah wes, hari ini kita liburan ke
pegunungan saja wes, sudah. Selanjutnya tidak usah liburan. Itu namanya memihak kepada musuh. Hari ini sudah kita liburannya ke kebun binatang saja. Nah, itu memihak si Udin. Itu namanya bukan jalan tengah. Nah, yang dinamakan jalan tengah itu adalah keputusan yang tidak memihak, ya, atau solusi tadi disebutkan. Nah, sekarang yang kepala dingin. Ayo, siapa yang masih ingat kemarin, pelajaran kemarin, kepala dingin artinya apa? Dan sabar. Ya, Tenang. iya, tenang. Sabar, pinter. Tenang dan sabar, tidak emosi. Ya, bagus sekali anak-anak. Jadi, dalam memutuskan sebuah permasalahan, yang pertama kita harus melalui musyawarah dulu, ya, karena musyawarah ini adalah kebudayaan bangsa kita, budaya kita, ya, tidak boleh kita enaknya sendiri. Misalkan sudah anak-anak sekarang kita pergi ke pantai, padahal anak-anak tidak setuju ke pantai, ibunya nggak suka ke pantai. Jadi yang lebih bagus adalah ketika kita ingin memutuskan sebuah masalah itu dengan musyawarah, ya. Nah, kemudian ketika menyelesaikan, kalau ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, maka masalahnya harus diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, tidak boleh emosi. Seperti siapa tadi yang emosi anak-anak dari cerita ini? Siapa tadi yang emosi? Yang Udin. Iya, Udin ya, ingin memaksakan pendapatnya sendiri. Liburan kali ini aku ingin ke kebun binatang saja. Ya, nggak boleh ya, harus dengan tenang dan juga sabar ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mendapatkan lagi, mengenal satu lagi ungkapan, yaitu jalan tengah ya. Kepala dingin kemarin sudah kita kenali. Jalan tengah artinya keputusan yang tidak memihak. Ada pertanyaan anak-anak tentang ungkapan? Siapa yang mau tanya? Ada yang tanya? Sudah jelas? Saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan materinya. Sekarang kita menuju materi kedua, yaitu pengamalan Pancasila. Nah, anak-anak, jadi Pancasila ini sekali lagi adalah dasar negara kita, ya, semboyan hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengamalkan Pancasila ini, ya. Misalkan kita sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya, di sila pertama, apa bunyi sila pertama? Masih ingat anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa sila pertama? Ya, semua. Jadi sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, simbolnya bintang. Nah, kita mengamalkan sila pertama ini dengan kegiatan apa kemarin? Kegiatan Ibadah. Ibadah, pintar. Contohnya, contohnya apa kegiatan ibadah itu anak-anak? Berdoa. Berdoa sebelum makan, pintar apa lagi? Iya, sholat berjamaah di masjid apa lagi? Mengaji ya, baca Quran ya, istighosah, tahlil ya, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan ibadah, semua kegiatan ibadah yang pasti sudah pernah kalian lakukan, baik di rumah atau di sekolah atau dimanapun, itu adalah pengamalan Pancasila sila ke satu, pintar. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke, nah ini untuk mengingat ya, untuk mengingat sila-sila 1, 2, 3, 4, 5 dengan simbolnya ya, untuk mengingatkan kembali.
yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Baik. Nah, kita kembali ke teks tadi ya. Ya, teks tadi. Di situ kan ada kegiatan ayah yang sedang menawarkan kepada anak-anaknya mau pergi kemana untuk berlibur. Nah, kegiatan ini tadi dinamakan apa, anak-anak, yang dilakukan ayah dan keluarganya? Dinamakan? Musyawarah. Pintar sekali anak-anakku kelas 2B ini. Ya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan musyawarah atau rapat. Kalian pernah nggak rapat kecil-kecilan di rumah bersama keluarga? Pernah. Pernah ya. Nah, itu pun juga dinamakan musyawarah. Ya. Nah, kemudian juga anak-anak, ayah itu kepada Udin dan Mutiara berlaku adil nggak dalam memberikan kesempatan berpendapat? Iya. Iya. Iya, ayah berlaku adil ya. Jadi Udin dimintai pendapat, Udin pun juga dimintai pendapat, ya. Jadi ayah berlaku adil, memberikan kesempatan secara adil kepada Udin dan Mutiara untuk berpendapat. Anak di ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi sekali lagi kegiatannya ini adalah musyawarah. Sedangkan ayah itu memberikan kesempatan secara adil kepada Udin dan Mutiara untuk berpendapat. Nah, kira-kira musyawarah itu termasuk pengamalan sila keberapa ya? Kemudian ayah yang bersikap adil ini termasuk sila keberapa ya? Iya, pinter. Jadi Sila keempat dan 5. pinter ya, yang musyawarah dulu ini sila keberapa? Tadi sila keempat, pinter ya. Jadi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan perwakilan. Perwakilan. Pinter ya anak-anak ini. Kemudian simbolnya apa, Mas ingat? Sila keempat. Kepala Iya, banteng. kepala banteng. Dan sila kelima simbolnya apa tadi? Padi dan kakak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau simbolnya sila kelima apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Hebat sekali. Padi dan kapas. Pintar-pintar anak ini. Sangat bangga saya kelas 2. Ya, jadi sekali lagi musyawarah adalah pengamalan keempat. Ya, kemudian sikap adil dipimpin oleh ayah. Ini pengamalan sila ke-5. Ya. Anak-anak di mute saja. Iya, kasih yang temannya yang lain ya. Ini anak-anak ya. Jadi sila keempat simbolnya kepala banteng, sila kelima simbolnya padi dan kapas. Hebat, tadi sudah dijawab semua. Pintar-pintar anak-anak ini. Ada pertanyaan anak-anak untuk materi Pancasila, pengamalan sila keempat dan sila kelima? Ada pertanyaan? Tidak, saya teruskan ya. Baik, sekali lagi, pengamalan sila keempat adalah bentuknya contohnya musyawarah. Selain contoh yang dicontohkan oleh keluarga Udin tadi, kalian pasti juga sering rapat di rumah dengan keluarga, ya, bermusyawarah dengan keluarga. Misalkan mau menentukan mau keluar makan di mana. Ya, itu kan biasanya kita mengajak ya, ayahnya bilang misalkan, anak-anak, ayo kita mau makan di mana inaknya? Kampung kuliner, apakah ke teras, apakah ke KFC atau kemana? Pasti kan usul ya. Ya, sering kan kalian? Atau mungkin liburan seperti keluarganya Udin tadi. Anak-anak, kita mau libur kemana ini?
ada yang bilang ke Taman Safari, ada yang ke Taman Ganjaran, ada yang ke Taman Kanak-kanak. Kok Taman Kanak-kanak? Lah ke TK ya, Rek? Ya, jadi itu adalah bentuk musyawarah di rumah kalian. Sedangkan sikap adil, contohnya itu banyak sekali. Misalkan ya, ayah atau ibu yang membagi tugas kepada anak-anaknya. Anak-anak semuanya harus membersihkan rumah. Kamu, si A, si Benny misalkan, bersihkan dapur. Kamu, si Cita misalkan, bersihkan ruang tamu. Dan ayah dan ibu membersihkan halaman rumah. Jadi semuanya adil mendapatkan tugas. Itu juga contoh pengamalan sila ke-5. Jadi intinya sila ke-5 ini adalah sikap adil. Jadi kalau ada kata adil, maka sila ke-5. Ya, itu ya anak-anak ya. Baik. Saya lanjutkan. Sekarang kita ke materi ketiga ya, materi terakhir. Nilai tempat bilangan. Jadi anak-anak, kalau nama pelajarannya ini kan matematika ya. Matematika itu hitung-hitungan. Siapa bilang matematika susah? Gampang kan ya? Kemarin yang sudah saya lihat dari tugas-tugas kalian, semuanya sudah bagus-bagus dalam mengerjakan tugas. Ya, pintar semuanya. Baik, kita lanjutkan saja. Ini ada sebuah cerita anak-anak. Jadi kan tadi si Udin kemana? Ke kebun binatang. Ya, jadi keluarga mereka ke kebun binatang. Kemudian mereka masuk ke kebun buah dulu. Nah, di situ nomor tiketnya yang mereka dapat adalah nomor 54. Ini gambar tiketnya. Ya, 54. Nah, 54 ini bagaimana anak-anak menulisnya kalau kita tulis atau kita baca? Nah, perhatikan ya, nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 54. Kalau kita buat di kubus, ya, kalau digambarkan sebagai kubus, gambarnya sebagai berikut anak-anak. Ya, 54 sama dengan kubusnya, puluhannya ada berapa ini? 1, 2, 5. 4, 5. Nah, jadi karena 50 itu berarti kan ada 50-annya. Ya. 4. Kemudian satuannya ada 4. Ya, pintar. 4. Jadi, ini banyaknya kubus ada 5 dan angka 4 itu dibaca 54. Ya, pintar. 54. Baik. Bisa anak-anak ya membuat lambang bilangan dan nama bilangannya ya. Bisa. Ini mengulang pelajaran yang kemarin. Kalau sudah bisa, sekarang kita akan berlatih. Ya, yuk latihan sama-sama. Ya, nomor 1. Ini nama lambang bilangannya, kata-katanya bagaimana? Silakan. 75. Pinter, 75. Nomor 2. 65. Nomor 3. 75 lagi. Nomor 4. 5. Nomor 5. 85. Pinter, hebat. Semuanya tepuk tangan untuk anak-anak kelas 2B. Bagus, pinter semuanya. Ya. Untuk menulisnya kemarin sudah bisa semua. Baik anak-anak, jika semuanya sudah bisa, maka berarti sudah siap ulangan. Ya, siap ya? Sudah sih kemarin belum. Baik, anak-anak, kita coba sekarang merefleksi ya. Dari pembelajaran 1 kemarin sampai pembelajaran 6 hari ini tadi. Apakah kalian sudah bisa menyebutkan ungkapan pada teks? Tidak bisa?
Sudah bisa menyebutkan ungkapan pada sebuah teks? Bisa ya? Bisa. Artinya tadi Dua tangan. ya, bisa. Dua hati. Ya, pinter. Nah, sekarang yang nomor 2. Coba kalian bisa nggak menemukan arti ungkapan? Bisa nggak menemukan arti ungkapan? Dua. Dua tangan itu apa sih namanya artinya? Dua tangan artinya? Dua hati artinya? Dua hati artinya? Rendah hati artinya? Tidak sombong. Tidak sombong. Kepalanya besar, keliru. Besar kepala artinya apa? Sombong. Tinggi hati artinya? Sombong. Cepat kaki, ringan tangan. Apa artinya? Keras. Rajin bekerja. Keras, pinter. Apalagi ya? Kepala dingin artinya? Sabar. Apa? Jalan tengah tadi apa artinya? Tidak memihak. Tidak memihak. Ya, pinter anak-anakku. Jadi nomor 2 kalian sudah bisa ya? Ya. Sekarang nomor 3, mengulang ungkapan yang terdapat pada teks. Kalian kemarin sudah praktek percakapan, kutu buku, dan buah tangan. Ya sudah bisa semua ya. Ya, kemarin hore terima kasih ayah sudah membawakan buah tangan. Yang itu loh ya. Bisa ya Nana ya? Ya, bisa. Bisa, Pak. Banyak ya. Prakteknya buat semua anak itu. Kemudian nomor 4, menggunakan ungkapan dalam kalimat sederhana. Kalian kemarin sudah membuat kalimat tinggi hati, cepat kaki, ringan tangan. Ya. Bisa ya? Nah, sudah bisa. Kemarin banyak yang sudah bisa membuat kalimat tinggi hati. Kita harus tidak boleh tinggi hati ketika sudah sukses. Kemarin banyak yang membuat kalimat ya. Baik, jadi sudah bisa nomor 4. Sekarang nomor 5. Sudah bisa. Simbol-simbol yang terdapat pada perisai Pancasila. Coba saya tes. Sila 1 tadi lambang apa? Bintang. Sila 2. Bintang. Sila 2. Bintang. Rantai. Mas, pintar. Sila 3. Kotak. Pintar. Sila ke-6. Sila ke-5. Padi dan kapas. Pintar semua ya. Baik, berarti nomor 5 sudah bisa. Sekarang nomor 6. Menceritakan simbol-simbol yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Sudah bisa ya tadi, sudah banyak yang saya kemudian langsung diganti. Tengah malam melakukan sila-sila Pancasila ya, contohnya beribadah. Tadi banyak yang menyebutkan ibadah itu sila ke-1. Contohnya sholat, ngaji, baca Quran, berdoa, sebelum makan, sebelum tidur, tentunya. Nah itu ibadah itu sila pertama. Jadi kalian sudah cerita tadi sudah bisa. Kemudian menyatakan bilangan caca. Ini nama bilangannya berapa? 23. Bisa ya Nana ya? Tadi sudah bisa semua. Pintar. Kemudian juga betul. Sudah tahu mana tempatnya satu. Membaca dan menulis bilangan ya sudah bisa anak-anak pintar semua. Ya, semua berarti ya anak-anak ya. Jadi semuanya 1 sampai 10, pembelajaran 1 sampai dengan 6 itu pada hari ini kalian saya nyatakan sudah bisa semua, sudah hebat. Tapi tidak boleh lengah ya. Harus terus tetap belajar di rumah. Ya.
materi mulai pembelajaran 1 kemarin, coba dibuka lagi bukunya, tugas-tugasnya. Ya, untuk belajar. Ya, anak-anak ya. Ya. Baik, apa ada yang mau bertanya? Nah, jangan. Siapa yang mau tanya? Nggak bisa menyanyi. Oh, kalau nggak bisa menyanyi, nggak apa-apa, terus berlatih ya, anak-anak ya. Menangis. Harus semangat. Ya, semangat. Jadi, kan kemarin ada tugas praktek ya, anak-anak ya. Ada menyanyi, ada tugas percakapan, ada tugas praktek olahraga. Nah, kalian coba kalau praktek dengan penuh percaya diri, ya. Harus gembira, harus yang senang. Karena apa? Karena kan direkam ini, saya bisa melihat kalian. Ya. Tapi rata-rata anak-anak waktu praktek bagus semua, sudah menikmati, gembira semua. Saya senang melihatnya. Ya. Baik. Nyanyi belum Pak, nyanyinya. Ya, saya tunggu. Ya, bisa. Nggak bisa nangis. Pasti bisa. Baik, anak-anak, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka ini saya tunjukkan soal yang harus dikerjakan hari ini. Bilangnya cepet. Ya, berlatih. Tapi tidak langsung dikerjakan sekarang, anak-anak. Ya, nanti setelah pertemuan ini selesai baru dikerjakan, ya. Nanti akan bagikan juga file fotonya di grup WA agar kalian bisa langsung mengerjakan di buku. Nanti mengerjakannya tidak perlu ditulis lagi soalnya ya. Jadi soalnya tidak perlu ditulis, langsung jawabannya saja. Ya, anak-anak ya. Jadi soalnya ya, ada di foto atau di HP. Kalian nulis di buku tulisnya cukup jawabannya saja, ya. Tidak perlu menulis soal, nanti kalian capek nanti soalnya, ya. Baik, ini soalnya. Ya, yang pertama Romawi 1 adalah pilihan ganda, anak-anak. Ya, pilihan ganda. Jadi cukup soal 1 nomor 1 itu jawabannya A, B atau C, langsung ditulis di buku tulis. Ya, anak-anak ya. Ya, tidak perlu dijawab, ini nanti saya tunjukkan saja soalnya ya. Jadi bentuk soalnya yang pertama Romawi 1 adalah pilihan ganda. Yang ditulis di buku tulis cukup jawabannya saja. Nomor 1 misalkan apa? A atau B atau C. Yang nomor 2 A atau B atau C. Dan lain sebagainya ya. Baik, untuk berikutnya Romawi 2. Ini menjawab singkat anak-anak. Ya, jawabannya cukup singkat, 1 kata atau 2 kata saja. Ya. Jadi ini soalnya dicampur, ada yang Pancasila, ada yang tentang olahraga berjalan, ada yang tentang tangan, ya ini dicampur jadi satu. Ya. Kemudian yang Romawi 3 ini sedikit panjang jawabannya, ya. Tapi nggak terlalu panjang kok, ya. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kerjakan. Ini nanti soalnya akan saya bagikan di grup WA ya. Baik, selamat kerjakan ya anak-anak ya. Nanti kerjakan dengan penuh percaya diri. Jangan lupa diperiksa dulu, jangan terburu-buru dikumpulkan ya. Periksa dulu jawabannya, apakah itu sudah betul ya. Terus kata-kata yang saya tuliskan itu apa nggak kurang? Misalkan kan saya mau menuliskan kata Pancasila, mungkin A-nya kurang, mungkin S-nya kurang tertulis. Jadi diperiksa dulu ya, anak-anak ya. Biasakan memeriksa dulu jawaban sebelum dikumpulkan. Kemudian usahakan tulisannya itu terlihat jelas. Ya, pensilnya kalau perlu diorot-rauti dulu, dirotan dulu, ya. Atau boleh pakai pulpen. Biar terlihat jelas. Karena kalau saya ngoreksi itu kan ya pakai HP ya. Jadi kalau tidak jelas mata saya ini bisa gini lah. Bisa buta nanti ya. Jadi tulisannya harus jelas ya. Nah, nanti kalau sudah dirasa sudah yakin selesai jawabannya sudah betul,
difoto seperti biasa, kemudian kirimkan ke WA atau Google Chat pribadi saya seperti biasanya, ya. Mengerti anak tugasnya? Ya, Pak. Mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak, bagus. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka pertemuannya bisa saya akhiri. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, ya. Ya, Pak. Mau disampaikan mungkin Bapak Ibu? Murid-murid? Oke. Pak, besok libur, Pak. Korban. Iya, benar. Besok kita sholat Id di masjid, ya. Dan juga penyembelihan kurban. Ya, karena besok hari raya kita yaitu Idul Adha. Besok libur pelajarannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka alangkah baiknya kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini bermanfaat. Saya juga akan mengingatkan ya anak-anak jaga kesehatan, jangan sampai telat. Lagi kalau tidur jangan terlalu malam. Ya. Yap. Yap. Saya yakin anak-anak baik. Tetap semangat ya dalam belajar. Pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.